Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Abad dari kelas 12 Tata Boga. Saya ingin mempresentasikan perjuangan pertahanan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Setelah Jepang menyerang kepada sekutu, tibalah IFNEI Allied Force Netherlands East India 29 September 1945. Tugasnya adalah menerima penyerahan Jepang, membebaskan para tawanan Jepang yang berasal dari Eropa, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, memelihara kondisi damai. Upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. 1. Pertempuran Medan Area 13 Oktober 1945 terjadi di Sumatera Utara, menghilangkan terhadap bencana Merah Putih. 2. Pertempuran Ambara 26 Oktober 1945 terjadi di Semarang, sekutu mempersenjatai bekas tawanan penjara Ambaran. 4. Peristiwa Merah Putih Manado 14 Februari 1946, larangan sekutu untuk mengibarkan bendera merah putih di Minahasa. Dibentuknya PPKR, Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat. Rakyat seluruh Sulawesi yang mendukung kemerdekaan Indonesia. 5. Pertempuran di Bandung 23 Maret 1946. Sekutu melucuti senjata sisa penduduk Jepang. Sekutu mengultimate agar TNI mengosongkan kota Bandung. Muncullah ide operasi Bumi Hangus. Terjadi karena para perjuang tidak rela kota Bandung dimanfaatkan oleh sekutu Nica, dikenal sebagai Bandung Lautan Api. 6. Pertempuran Magarana 18 November 1946 terjadi di sebelah utara kota Tabanan, Bali. Dipicu hasil dari perundingan Linggarjati. Perang Puputan dilakukan sampai titik darah penghabisan terakhir. 7. Peristiwa Westerling di Makassar 7 Desember 1946 dilakukan antara 7 sampai 25 Desember. 40.000 warga sipil mati terbunuh. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategis diplomatis. Dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia mengalir dari negara-negara sahabat, yaitu Australia, India, dan Liga Arab, dipimpin Mesir dan Palestina. Dan terbentuklah Komisi 3 Negara TKN. Indonesia ingin menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh. Kaira antara Indonesia dan Belanda tetap dilanjutkan, tetapi merupakan kerjasama antar dua negara yang sudah merdeka. Maka muncullah beberapa perundingan diplomatis. Penyerangan kedaulatan, pertarungan Linggarjati, Komisi 3 Negara, Perjanjian Renville, Perjanjian Royen, Konferensi Intel Indonesia, Konferensi Meja Bundar. 1. Perundingan Linggarjati berlangsung di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. 2. Komisi 3 Negara TKN dibentuk oleh PBB pada tanggal 25 Agustus 1947. Tujuannya adalah sebagai penegah konflik antara Indonesia dan Belanda. 3. Perjanjian Renville. Anggota TKN memutuskan untuk memilih tempat netral untuk menengahi konflik Indonesia dan Belanda, yaitu di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat USS Renville. Hasilnya Indonesia menyetujui RIS. Belanda bebas membentuk negara federal di daerah yang didudukinya. Indonesia bersedia menarik pasukannya dari wilayah garis Van Mock. Dalam kegiatan agresi militer Belanda II, PBB menggelar sidang pada 24 Januari 1946 yang menghasilkan sebuah resolusi. Belanda harus menghentikan semua kegiatan operasi militernya di Indonesia, harus menghentikan aktivitas gerilyanya. Belanda harus membebaskan dan secara
segera dan tanpa persyaratan. Belanda harus memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta, saat itu adalah ibu kota, serta mengembalikan kekuasaan Indonesia yang telah disepakati dalam perjanjian Renville. 4. Perjanjian Royen 7 April 1949. Unci membawa kembali Indonesia ke Belanda di meja perundingan. Deklarasi Indonesia oleh Mr. Muhammad Royen, deklarasi Belanda oleh Dr. Frederick van Royen. Hasil merupakan Royen Statement. Indonesia memerintahkan seluruh pengikut republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya, bekerja sama dan ketertiban, keamanan dan perdamaian, turut serta dalam KBM di Den Haag. Belanda menghentikan aksi militernya, menyetujui pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, menyetujui Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 5. Konferensi Intel Indonesia 19 sampai 22 Juli 1949 dan 31 Juli 2 Agustus 1949. Konferensi IN memutuskan beberapa hal. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat APRIS merupakan angkatan perang nasional. TNI merupakan kekuatan inti APRIS. Pertahanan negara akan menjadi kuat dan hak pemerintah RIS. 6. Konferensi Meja Bundar 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dalam KMB, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir bulan Desember 1949. 7. Penyerangan kedaulatan 27 Desember 1949. Pada tanggal 23 Desember 1949, Wakil Presiden Muhammad Hatta berangkat ke Belanda memimpin deklarasi RIS. Misi utamanya menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.